Lagi pula, mungkin yang ketiga tidak memprovokasi sekte abadi. Tetapi jika Anda berani mengenai ide bola jiwa sekte abadi, yang ketiga mungkin tidak dapat mempertahankannya. Akibatnya, akhir dari sekte abadi Changyun bisa dibayangkan. Hal yang paling tidak terduga adalah bahwa sekte abadi Shen Xiao tidak tahan melihatnya. Meskipun sekte abadi yang berbintang menghindarinya. Tetapi untuk sekte abadi Shen Xiao, siapa yang mengizinkan Anda mengambil manik-manik jiwa di depan mata kita? Untuk meraih, hanya kita yang bisa meraih. Jadi sekte abadi Shen Xiao juga menembak melawan sekte abadi Changyun. Sekte abadi Changyun yang malang. Apakah itu sekte abadi Shen Xiao atau sekte abadi bintang? Bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Pada akhirnya, murid kepala sekte abadi Changyun menutupi beberapa manik-manik jiwa terakhir. Untungnya, pertarungan akhirnya berakhir. Jika tidak, bisakah manik-manik jiwa ini disimpan atau dua? Sejak itu, kinerja sekte abadi Changyun telah turun 1000 kaki, jatuh di bawah sekte abadi Yuan Surgawi. Jadi, kita bukan yang ke-8, tapi yang ke-7. Maka taruhan kami, tidak akan terjadi apa-apa. Sekte abadi Changyun sengsara Qin Yichen tidak peduli. Dia hanya peduli dengan taruhannya. Meskipun peluang ke-7 adalah 2 kali lipat dari yang ke-8. Masalahnya adalah bahwa kepala besar dari taruhannya adalah untuk memenangkan yang ke-8. Untungnya, Zhang Hongshu menjelaskan sambil tersenyum. Tidak masalah. Kami bertaruh apakah sekte abadi Yuan Surgawi bisa menang ke-8, bukan berhenti ke-8. Dengan kata lain, memenangkan tempat ke-7, tetapi bertaruh di tempat ke-8, mereka juga menang. Tidak hanya itu, bahkan taruhan tempat ke-7 juga menang. Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa dia tidak lelah, kakinya tidak sakit, matanya tidak dihabiskan, dan dia naik ke atas. Singkatnya, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kristal peri yang telah dia menangkan. Tapi yang pasti-pasti bukan angka yang kecil. Ketika Dewa Zhao Xiao Immortal Sekte 3 terlihat seperti ini, remaja termuda tertawa, tidak menyangka. Kekuatan ini juga bisa melakukan serangan balik. Anak itu benar-benar pelit. Memang ada tempat di tanah suci. Remaja yang mendengar ini mencibir dan berkata, bagaimana dengan itu? Tidak peduli seberapa kuat puncaknya, hanya puncak itu saja. Meskipun si Junwei telah mengatakan ini sebelumnya, dia bisa mengatakannya dari mulut remaja itu. Tetapi dia tidak bermaksud sombong. Lagi pula, 3 orang terkuat yang mewakili Dao Alkimia Sekte Abadi dari Shen Xiao. Kekuatannya sama sekali bukan mentalitas yang setara. Saat ini, saya melihat pemuda yang selalu menyatakan ketidakpeduliannya membuka mulut dan berkata, ada seorang pria yang sangat marah terakhir kali, tetapi akhir hidupnya, apakah Anda ingat? Ketika bocah itu tercengang, dia secara alami ingat bahwa orang terakhir yang begitu tangguh juga dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan laut kesadaran dihapuskan oleh kakak senior sendiri. Berdoalah agar mereka bisa beruntung di babak kedua. Pada saat yang sama, kompetisi berakhir, ketika master utama Sekte Abadi maju untuk mengumumkan peringkat. Tapi wajah Gu Sui sedikit suram. Meskipun Sekte Abadi Shen Xiao sama mempesonanya dengan orang lain, menghancurkan tempat pertama di antara penonton, tetapi menurutnya dia sudah terbiasa. Oleh karena itu, Gu Sui akan merasa tidak bahagia. Sebagai penguasa inti Istana Zong, dia secara alami mengetahui situasi taruhan dari rumah judi besar akhir-akhir ini. Lagi pula, mereka membuka pasar taruhan. Dan Sekte Abadi Yuan Surgawi telah memberi mereka 10.000 peri. Tahukah Anda, bukan hanya Qin Yichen yang kaya. Ni Yuntian dan yang lainnya yang hadir saat itu tidak punya uang. Semua orang bertaruh pada peri. Sudah ada 1000 peri. Jumlah ini tidak kecil. Apalagi kemungkinannya sangat dibesar-besarkan. Selain itu, ini hanya peri. Belum termasuk beberapa harta. Dan tingkat abadi dan sejenisnya. Anda tahu, tingkat abadi bukanlah sesuatu yang bisa diukur peri. Jumlah ini, untuk Sekte Abadi Shen Xiao, tidak dapat dibuang sesuka hati. Kunci Gu Sui menggertakkan giginya adalah, kapan Sekte Abadi menderita kerugian sebesar itu? Tanda seru. Tanda seru. Anda tahu, mereka selalu memandang rendah orang lain dengan menyendiri dan jauh. Dengan pemikiran ini, Gu Sui tidak bisa menahan diri untuk berteriak. 2 limbah bela diri sejati dan Tian Kui tidak dapat menyelesaikan Sekte Abadi Yuan Surgawi bersama-sama. Si Junwei dan yang lainnya mengungkapkan ketidakadilan mereka, berbicara terus terang. Jika hanya ada 3 Sekte Abadi di lapangan, dan True Martial dan Tian Kui bergabung, Qin Yichen mungkin tidak dapat bertahan. Setidaknya, tidak menggunakan situasi Ting Wei sulit untuk mendukung. Masalahnya adalah, metode Ling Hao dan Sekte Abadi Tian Luo sangat brutal. Tetapi bagaimanapun juga, menang atau kalah telah ditetapkan. 10 Sekte Abadi Agung meraih manik-manik jiwa di panggung yang sama, dan situasinya tidak dapat diprediksi. Gu Sui melirik Qin Yichen, lampu pompa begitu dalam sehingga bisa melahap segalanya, dan pada titik terdalam, itu seperti ular berbisa yang meludahkan surat ular. Tidak heran kalau apresiasi Huang Fu memang menarik. Entah bagaimana. Tentang Qin Yichen dan Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk mengirim mereka ke upacara Sekte Abadi. Gu Sui tampaknya tahu lebih banyak daripada orang luar.
Sebagai kepala dari 10 sekte besar abadi, sekte abadi yang abadi memiliki sarana yang mendalam, dan tentu saja memiliki beberapa cara untuk menemukan beberapa informasi. Tapi segera, Gu Suyi tersenyum, karena apa yang dia dapatkan dari sekte abadi Yuan Surgawi atau Qin Yi Chen, selama tata letaknya tepat, nilainya bahkan lebih tinggi dari 10.000 Xianjing. Lagi pula, ketika Great Immortal Master muncul, Huang Fuyi langka dan energik. Gu Suyi berdiri di tempat pertama dan berteriak keras, manik-manik jiwa jatuh. Tempat pertama, Sekte Abadi Shen Xiao. Tidak. 2. Sekte Abadi Tian Luo. Tempat ketiga, Sekte Abadi Bintang. Tidak. 4. Sekte Abadi. Tempat kelima, tidak. 7. Sekte Abadi Yuan Surgawi. Dengan pengumuman hasil, Zhuge Qingfeng dan yang lainnya melompat sebentar. Ngomong-ngomong, Sekte Abadi Yuan Surgawi tampaknya memenangkan tempat ketujuh untuk pertama kalinya. Meski pengaruh keberuntungan saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, bukan berarti kekuatan Qin Yi Chen bisa ditutup-tutupi. Pada saat ini, Zhuge Qingfeng dan yang lainnya bahkan merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk membiarkan Qin Yi Chen bermain daripada Hu Tianqi. Bahkan Hu Tianqi sendiri percaya bahwa jika dia berubah menjadi bermain sendiri, dapatkah Sea of Consciousness dipertahankan, dan apakah itu akan berada di peringkat paling bawah? Mereka masih mengatakan 2. Kompetisi tahap pertama pada upacara Alchemy Dao secara bertahap diakhiri dengan pengumuman Gu Suyi. Pada saat yang sama, upacara martial Dao hampir selesai. Melihat itu semua, 5 orang Duan Mudung Feng semuanya terluka dan berdarah dari sudut mulutnya. 5 orang saling mendukung dan berjalan keluar lapangan. Terlihat lukanya tidak ringan, atau kekuatan 5 orang tersebut terlalu lemah dibandingkan sekte abadi lainnya. Dan pada saat ini, saya melihat sekte abadi Tian Kui datang. Kepala mulut Tian Kui masih berdarah, tetapi dia tidak peduli. Tetapi bangga dengan wajahnya. Yah, kekuatan martial Dao Anda tidak boros seperti Alchemy Dao. Setelah percakapan berbalik, kepala Tian Kui membuat ejekan. Sayang sekali kami kalah dari kami. Duan Mudung Feng terlalu malas untuk berbicara. Karena martial Dao bertarung, mereka memang sedikit lebih rendah dari sekte abadi Tian Kui, hanya menempati urutan ke-9. Setelah permainan mengejek hal semacam ini, seolah-olah tidak peduli siapa kerajaannya, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Apalagi kedua belah pihak masih bertaruh.